Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmelia Reski Ramayani, NPM 2235100230. Di sini saya akan menjelaskan kodingan dan hasil outputan dari pembuatan objek dua dimensi untuk memenuhi tugas akhir atau UAS dalam mata kuliah Praktikum Grafik Komputer. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan atau membacakan dari perintahnya atau soalnya. Nah, di sini kita disuruh membuat gambar atau objek dua dimensi dengan ketentuan yang pertama, objek tidak boleh sama dengan temannya yang lain. Lalu yang kedua, kondisi ketika kita memencet F dalam keyboard maka akan menjadi full screen. Nah, lalu yang ketiga yaitu kita memencet ESC dalam keyboard kita atau boleh yang berbeda akan membuat tampilan grafik tertutup atau outputannya tertutup, terclose. Nah, lalu kondisi yang keempat yaitu menambahkan fungsi rotasi, translasi, refleksi, dan scale. Nah, yang kelima yaitu melakukan perulangan pada objek dua dimensi yang telah dibuat atau yaitu dengan membedakan file CPP-nya. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama. Nah, ini adalah kodingan. Nah, ini adalah contoh kodingan dalam pembuatan objek dua dimensi dengan gambar segitiga. Nah, yang pertama kita definisikan dulu include GL-nya sama include CMAX-nya. Nah, di sini saya mempunyai variabel 5 dengan tipe data yang berbeda-beda, yaitu pertama ada full screen ini untuk variabel ketika menekan F dalam keyboard, maka disinilah variabelnya dengan tipe data boolean. Lalu ada variabel untuk sudut rotasinya menggunakan tipe data float. Lalu selanjutnya ada variabel untuk translasinya dengan tipe data Lalu ada variabel untuk translasinya dengan tipe data float. Lalu variabel untuk skalasinya dengan tipe data float dan variabel refleksinya dengan tipe data boolean. Nah, setelah kita membuat variabel, kita inisialisasikan pengaturan OpenGL-nya, di mana kita akan mengatur warna latar belakangnya dan atur proyeksi ortogonalnya dari dua dimensi tersebut dengan void int. Nih, ini untuk mengatur latar belakang outputannya kita mengatur dengan warna hitam. Lalu ada GL matrix mode, lalu ada GL ini untuk mengatur proyeksi ortogonal dari dua dimensi tersebut. Nah, lalu kita membuat fungsi untuk menggambarkan objek dua dimensinya tadi. Di sini saya akan membuat objek dua dimensinya itu segitiga, di mana void display, GL clear, GL color, buffer bit yaitu untuk membersihkan buffer warna. Ada GL push matrix yaitu menyimpan kondisi matrik pada saat ini. Nah, di sini ada kita akan membuat transformasinya tadi, yang 4 tadi. Nih, menambahkan fungsi ini. Nah, di sini saya menggunakan 4-4-nya, yaitu ada translasi, rotasi, skala, dan refleksi. Nah, ini untuk mengatur translasinya, ini untuk mengatur rotasinya, ini untuk mengatur skalasinya, dan ini ada 2, yaitu untuk mengatur refleksinya, ada refleksi X dan refleksi Y. Nah, kita akan menggambarkan objek dua dimensinya tadi atau segitiganya tadi dengan GL color ini untuk mengatur warnanya menjadi warna merah. Nah, di sini kita bisa ubah-ubah, terserah kita mau masukkan angka berapa sesuai dengan warna yang terdapat pada plus-plusnya. Lalu ada GL begin nih untuk mengatur ukuran dari gambar segitiganya tadi. GLN itu akhirnya, tutupannya. Lalu ada GL pop matrix ini untuk mengembalikan kondisi matrik ke sebelumnya.
Lalu ada GL push, yaitu untuk menampilkan hasil gambarnya. Nah, setelah itu kita membuat fungsi untuk menangani inputan keyboardnya. Nah, di sini kan tadi kita disuruh untuk ketika memencet F maka akan menjadi full screen, dan ketika memencet ESC akan membuat tampilan grafik tertutup atau terclose. Nah, ini dia. Di mana void keyboard use signet char K int x int y switch K. Nah, K ini diambil dari sini. Case F, kenapa case F-nya ada dua? Yang pertama ini case F-nya kecil, yang ini F-nya F besar. Dimana full screen atau ini untuk mengatur toggle full screen-nya. Lalu ada kondisi if dan else, dimana jika kita memencet F tadi maka dia akan menjadi full screen. Nah, setelah kita pencetkan lagi F-nya maka dia akan kembali ke mode awalnya. Nah, dia akan berhenti codingannya. Nah, selanjutnya ada case 27, di mana case 27 ini adalah untuk keluar dari outputannya tadi atau dari gambarnya tadi. Nah, ada case R, yaitu untuk mengatur rotasinya ke arah jarum jam, atau case R besar untuk rotasi berlawanan arah jarum jam. Nah, ada case W untuk translasi ke atas, case S untuk translasi ke bawah, case A untuk translasi ke kiri, case D untuk translasi ke kanan, case X untuk skala diperbesar, case X besar untuk skala diperkecil, case Y kecil untuk refleksi terhadap sumbu X, dan case Y besar untuk refleksi terhadap sumbu Y. Nah, GLUT post redisplay, yaitu untuk meminta redisplaynya setelah perubahan. Nah, di sini kita buat di sini saya akan menambahkan fungsi untuk saat output tertampil, saya akan membuat LTF4 itu keluar dari program. Nah, dengan cara void special cat intk intx inty. Kondisinya K sama dengan K ini. Nah, ini adalah kondisinya yang akan jika kita di dalam outputnya tadi, dia akan kita pencet ALT F4, dia akan keluar dari program. Nah, lalu yang terakhir ada ini untuk inisialisasinya. Yeah. Nah, di sini sebagai inisialisasi dalam GLUT-nya, lalu ada mode settingan dalam mode display-nya, lalu ada set ukuran jendelanya, dan ada set untuk posisi jendela. Lalu di sini ada membuat jendelanya. Nah, dan ini memanggil fungsi dalam inisialisasi. Di sini ada daftarkan fungsi display, dan di sini daftarkan fungsi keyboardnya, keyboard khususnya. Di sini ada masuk ke looping utama GLUT-nya. Nah, di sini saya akan merunningnya. Nah, ini adalah tampilannya. Di sini saya memencet keyboard F. Nah, dia akan menjadi full screen. Saya coba F lagi, dia akan kembali seperti semula. Nah, F pertama untuk full screen, F kedua untuk mengembalikan ke posisi awal. Nah, lalu yang kondisi yang kedua tadi kan ada ESC untuk mengeluarkan outputnya atau mengexitkan. Ini saya memencet ESC. Nah, dia keluar. Nah, kita coba lagi. Nah, saya akan mencontohkan ALT F4 untuk dia keluar dari program. Nah, dia keluar juga. Nah, maka outputan saya berhasil. Nah, lalu ada yang ada tadi skalasi, itu kita cobakan lagi.
Kita run lagi. Nah, kita geserkan dulu. Nih, dimana kondisinya ketika kita pencet keyboard R, maka dia rotasinya ke arah jarum jam, berputar. Nah, itu fungsi dari rotasi. Dia akan berputar ke arah jarum jam. Nah, kalau R-nya R besar, dia akan berlawanan arah. Nah, berlawanan arah dari jarum jam. Nah, seperti itu. Lalu ada W, yaitu translasi ke atas. Nih, saya mencet W sekarang nih. Lalu ada case A, kondisi A untuk ke kiri, translasi ke kiri. Lalu ada D untuk ke kanan. Nah, lalu yang skalasinya kita menggunakan X untuk memperbesarnya. Nah, X besarnya untuk memperkecil. Seperti itu. Nah, lalu ada Y untuk refleksinya terhadap sumbu Y. Nah, nih. Refleksi ini untuk perlawanan. Nah, coba Y-nya besar. Seperti itu. Nah, lalu dalam soalnya lakukan perulangan pada objek 2 dimensi yang telah dibuat tadi dengan file yang berbeda. Nah, saya juga sudah membuatnya. Pertama kita buka dulu filenya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba yaitu perulangannya. Saya telah membuatnya dengan file namanya perulangan. Nah, ini dia filenya. Open. Yes. Nah, ini adalah codingan perulangannya. Perulangan atau kita sebut dengan looping, yaitu kondisi di mana objek tersebut berulang-ulang sampai memenuhi kondisi. Nah, pertama kita definisikan include-nya sama seperti yang pertama itu. Lalu di sini saya menggunakan variabelnya cuma satu, yaitu variabel full screen dengan tipe data boolean yaitu false. Nah, kita inisialisasikan pengaturan OpenGL-nya dengan latar belakang hitam sama seperti yang sebelumnya. Lalu kita melakukan looping di sini kondisinya di mana for kita menggunakan looping for di mana int i sama dengan 0. Jika i kecil dari 10 maka dia akan tampil. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk menggambarkan segitiganya. Ini adalah codingan untuk warnanya berubah setiap gambar. Nah, ini adalah simpan kondisi matriks saat ini. Yang ini adalah translasi ke kiri dan kanannya, yaitu jarak antara segitiga, antara gambar segitiga pertama, kedua, dan ketiganya. Dan ini adalah translasinya. Nah, di sini kita akan mengembalikan kondisinya atau mengembalikan nilai matriknya ke nilai sebelumnya. Nah, adakan kembalikan kondisi matrik ke sebelumnya dan menampilkan hasil. Nah, di sini saya akan coba outputnya. Nah, ini adalah hasil dari looping saya tadi, di mana kondisinya tadi dimana kondisinya tadi i kecil daripada 10. Mungkin karena tidak muat 10 ya, makanya dia terpotong. Coba saya kecilkan jadi i kecil daripada 6. Bisa. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari looping dari objek 2 dimensi yang setelah saya buat.
sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, banyak kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.